dari mulai kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan. Oh, sampai pengelolaan keuangan juga ya? Betul. Dapat ilmu gratis juga dong berarti. Betul sekali para itu. nasabah pembiayaan UMI ini ya. 1-3 hari kerja. 1-3. Betul. Tapi bisa juga 1 hari atau 2 hari bisa langsung cair. Halo Sobat Jack 5, jumpa kembali di acara On Air with KPPN Jakarta 5 di episode keempat. Di episode kali ini kita masih bincang-bincang tentang pembiayaan UMI. Seperti kita ketahui, pembiayaan UMI ini adalah fasilitas pembiayaan dari pemerintah bagi para pelaku usaha ultramikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan ke perbankan. Nah, di episode kali ini juga kita akan bincang-bincang lebih mendalam tentang bagaimana sih kita menjadi debitur di salah satu penyalur lembaga keuangan bank yang kali ini adalah PT Pegadaian. Untuk itu kita akan menghadirkan secara langsung narasumber dari Pegadaian area Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kita hadirkan kali ini adalah Mas Tommy. Selamat siang Mas Tommy, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Fitri. Oke, kita sapa para pemirsa Sobat Jack 5. Halo Sobat Jack 5, ketemu di episode keempat tentang pembiayaan UMI. Sebagai awal nih kita mulai bincang-bincang kali ini nih, bisa diceritain nih Mas Tommy, apa sih Pegadaian itu? Karena kita selama ini taunya Pegadaian ini tempat kita gadai sesuatu ya. Nah, tapi ternyata sekarang juga ada pembiayaan ya di sana ya. Betul sekali Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas kesempatannya. Jadi saat ini Pegadaian adalah lembaga keuangan non perbankan dengan sistem gadai dan fidusia. Jadi yang diketahui oleh masyarakat saat ini memang beberapa masih mengetahui Pegadaian itu hanya gadai perhiasan emas. Jadi saat ini Pegadaian sudah menyalurkan pembiayaan bagi usaha permodalan dan secara sistem angsuran gitu. Sejak kapan ini ya Pegadaian menjalankan proses bisnis penyaluran UMI terutama ya? Betul. Oke, jadi Pegadaian sudah menyalurkan produk UMI di tahun 2019. Lebih tepatnya itu di bulan Oktober. Oke, di 2019 ya. Sedangkan UMI ini di launching itu kan tahun 2017 ya. Berarti sudah kira-kira 3 tahun nih Pak ya. Selama kurun waktu 3 tahun ini kira-kira sudah ada berapa debitur yang tercatat di Pegadaian area Kebayoran Baru ya, dan kira-kira juga berapa sih nilai yang sudah tersalurkan nih Pak untuk para pelaku usaha ultramikro ini? Oke, jadi sampai saat ini jumlah nasabah UMI kita di daerah area Kebayoran Baru di Jakarta Selatan itu sudah mencapai 800 jumlah nasabah dengan penyaluran sebesar kurang lebih sekitar 2 miliar. Sudah besar ya Pak ya, 2 miliar. Betul sekali Mbak Fitri. Sudah sampai ratusan juga, jadi sebetulnya sudah banyak yang merasakan manfaatnya ya Pak ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Oke Mas Tommy, Pegadaian ini kan ada menjadi salah satu penyalur pembiayaan UMI dengan pola langsung ya. Jadi Pegadaian bisa langsung menyalurkan pembiayaan kepada debitur UMI. Nah, produk-produk apa aja yang ada di Pegadaian ini yang khusus untuk penyaluran pembiayaan UMI Mas? Oke. Jadi untuk penyaluran UMI di Pegadaian itu ada 2. Yang pertama itu kreasi untuk permodalan usaha UMI. Yang kedua itu produk KCA UMI. Betul. Oke Mas Tommy, tadi Mas Tommy bicara tentang modal usaha ya. Berarti untuk menjadi debitur pembiayaan UMI ini kita harus mempunyai usaha ya. Usahanya itu harus usaha baru atau usaha yang sudah berjalan ya? Baik. Jadi untuk pembiayaan yang dibiayai oleh PT Pegadaian di bidang UMI ini usahanya harus sudah berjalan minimal 1 tahun. Oke Mas Tommy, berarti pinjaman di Pegadaian ini adalah untuk usaha yang sudah berjalan ya, dan ada minimal 1 tahun. Berarti kalau untuk usaha baru nggak boleh ya Mas ya? Betul sekali. Oke lah, kalau gitu berarti
memang yang sudah harus berjalan. Nah, tadi Mas Tommy juga bilang ada 2 produk tentang pembiayaan UMI di Pegadaian ya, yaitu produk kreasi modal usaha untuk petani dan non petani, kemudian KCA UMI ya. Nah, apa perbedaan dari kedua produk ini dan apa sih kelebihannya dibanding pembiayaan UMI yang ditawarkan oleh di tempat lain ya? Baik, jadi untuk produk kreasi UMI non petani dan non petani itu yang dijadikan jaminan adalah BPKB kendaraan saja. Jadi kendaraannya tetap bisa dipergunakan oleh nasabah. Nah, yang untuk KCA UMI itu jaminannya itu berupa perhiasan. Perhiasan Betul. pun bisa dijadikan jaminan ya? Betul sekali Mbak Oke. Fitri. Jadi untuk yang KCA ini itu jaminannya perhiasan. Namun dua-duanya juga harus memiliki usaha juga. Oh, tetap syarat utama adalah usaha. Betul itu tadi ya? sekali Mbak Fitri. Oke. Lalu bunganya ini ya Pak, bunga. Oke. Sekarang kita ngomong Oke. bunga karena pasti kalau minjem pasti bunga nih pertama ada di benak kita nih. Berapa sih bunganya kalau untuk Oke. pembayaran UMI, untuk penyaluran pembiayaan UMI ini di range berapa bunganya? Oke. Jadi untuk pembiayaan UMI ini untuk rate-nya itu ada di 1% per bulan. 1% per bulan. Betul sekali. Oke. Dan biasanya jangka waktunya berapa Pak? Oke, bervariasi, Oh, bervariasi. Mbak Fitri, betul. Ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan, 24 dan 36. Oke, karena ini sifatnya untuk pembiayaan usaha produktif gitu. Masih ada pertanyaan lagi nih Mas Tommy nih. Baik. Kira-kira jenis usaha dari para pelaku ultra mikro ini apa sih yang banyak di Pegadaian? Terus caranya Pegadaian menggait debitur tuh bagaimana ya? Sama satu lagi, kira-kira berapa sih rata-rata pembiayaan per orang? Untuk jenis usaha yang sering dibiayai oleh PT Pegadaian itu adalah jenis usaha retail dan jasa yang segmen kecil, segmen ultra mikro. Oke. Bagaimana kita menggait para nasabah? Itu kami sering melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar outlet Pegadaian. Kadang-kadang kita juga melakukan sosialisasi ke pasar dengan cara Jemput bola juga ya? Betul sekali Mbak Fitri, kita melakukan sosialisasi ke lingkungan RT, RW dan kelurahan. Oke, untuk nominal pinjamannya itu dari 1 juta sampai 10 juta Mbak Fitri. 1 sampai 10 juta ya? Betul. Padahal kan ada peraturan baru nih Pak, peraturan Menteri Keuangan nomor 193 tahun 2020. Ini di sini plafonnya itu sudah dinaikkan Pak, menjadi 20 juta. Nah, kira-kira di Pegadaian area Kebayoran Baru nih sudah menjalankan PMK ini belum? Maksudnya sudah melaksanakan, sudah ada yang sampai 20 juta belum? Oke. Jadi saat ini kita masih mengikuti aturan yang terbaru, itu 1 juta sampai 10 juta Mbak Fitri. Masih di 1 sampai 10 juta dulu ya? Betul sekali Mbak Fitri. Kalau range paling banyaknya di antara 1 sampai 10 itu yang paling banyak berapa? 2 Paling- juta kah? Atau 5 juta gitu? Paling banyak di angka 5 juta. Oh, di angka 5 juta. Betul, karena kita memulai usaha itu permodalan awal beberapa dengan usaha itu biasanya di 5 juta. Biasanya di 5 juta. Betul sekali. Oke, Mas Tommy, berarti range pinjaman banyak di 5 juta ya. Kalau boleh dikasih ilustrasi dong Mas, pinjaman 5 juta nih. Berarti pinjaman 5 juta, nanti ketika saya harus bayar tuh kira-kira berapa sih yang harus saya bayar? Pokok dan bunganya, atau pokok doang, atau bunga doang? Gimana caranya gitu? Baik. Ilustrasinya Mas. Baik Mbak Fitri, saya coba simulasikan. Dengan uang pinjaman 5 juta, 5 juta, ya. itu nasabah cukup membayar setiap bulannya selama 12 bulan itu sebesar Rp466.666. Dengan rincian 5 juta itu dibagi 12 bulan itu sebesar 416.666, ditambah dengan sewa modal atau bunganya 1% itu sebesar 50.000. 1% ya. Betul sekali, itu jadi totalnya 416
1.666 ditambah dengan sewa modal atau bunga 50.000 itu jadi totalnya setiap bulan 466.660 rupiah. Ya, sekitar Gitu. 470 lah ya dibuletin Betul ya Mas sekali ya. Mbak Fitri. Oke. Nah, setelah kita tahu yang kita bayar nih ya Pak, di Pegadaian ini khusus untuk pembiayaan ultramikro ini kan ada pendampingan ya Pak ya. Betul sekali. Kira-kira apa aja sih yang didampingi itu, cara kita produk atau apa sih Pak, tipe-tipe pendampingan yang dilaksanakan oleh Pegadaian ini? Untuk model pendampingan yang dilakukan oleh PT Pegadaian itu ada beberapa cara. Yang pertama itu kita melakukan sosialisasi juga. Sosialisasi, betul. Sosialisasi kepada para nasabah mengenai bagaimana cara mengembangkan usaha ultramikro ini agar nanti kedepannya para pengusaha itu lebih maju lagi. Yang kedua itu biasanya kita lakukan dengan workshop ataupun dikumpulkan dalam satu acara. Itu nanti para nasabah itu diikutsertakan dan diundang ada motivator begitu. Okay. Jadi itu biasanya tentang kemasan produk atau tentang pemasaran atau tentang apa? Semuanya Bu. Semuanya. Betul, semuanya. Okay. Dari mulai kemasan, pemasaran, pengelolaan keuangan. Sampai pengelolaan keuangan juga ya? Betul. Dapat ilmu gratis juga dong berarti. Betul sekali itu. Nasabah pembiayaan umum ini ya. Alhamdulillah sangat beruntung sekali. Betul. Kira-kira ada bentuk pendampingan lainnya Mas? Ada Mbak Fitri. Yang berikutnya itu pendampingan yang berkala dilakukan. Berkala itu nasabah diundang. Yang berikutnya ada lagi itu kita melakukan pendampingan langsung ke nasabah secara langsung ke tempat usahanya. Ke tempat usaha berarti Betul. mengunjungi gitu ya? Mengunjungi, betul sekali Mbak Fitri, betul. Oke, berarti dengan adanya pendampingan itu kan jadinya lebih dekat ya Pak? Betul sekali. Nasabah. Jadi kalau ada kesulitan langsung ketahuan, misalnya ada usahanya agak macet langsung ketahuan, bisa dibantu ya. Betul, jadi biar bisa langsung lancar lagi, betul seperti itu. Oke, berarti ujungnya juga pembayarannya lancar ke Pegadaian kan. Amin. Terus cara para debitur ini bayar pengembaliannya gimana ya? Oke. Datang ke Pegadaian ya? Ya, nasabah bisa datang ke Pegadaian, outlet Pegadaian, ataupun bisa ke Indomaret ataupun Indomaret. betul. Iya. Ada tempat-tempat lain yang bisa dilakukan pembayaran selain di outletnya sendiri Pegadaian. Oke. Nah, kalau di Indomaret kan biasanya suka ada biaya ADM tuh ya Pak? Betul. Kalau misalnya di Indomaret ada biayanya ya? Ada biaya administrasi, ada biaya Lebih baik administrasi. diarahkan ke Pegadaian ya? Betul sekali. Sambil lihat produk yang lain gitu. Oh, dari betul. Pegadaiannya. Oke. Nah, Oke. sekarang ke tujuan utama kita podcast nih. Oke. Informasi apa sih kalau misalnya kita debitur umum nih, kita pelaku usaha mikro pengen mendapat pembiayaan UMI, apa saja sih syarat-syaratnya tuh, syarat administrasinya bagaimana, banyak nggak sih gitu loh, terus prosesnya lama nggak, kan kalau di bank tuh prosesnya lama ya, kalau misalnya di Pegadaian seperti apa ya untuk menjadi debitur pembiayaan UMI ini? Oke. Untuk prosesnya itu nasabah bisa datang langsung ke outlet Pegadaian dengan melampirkan fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, rekening listrik, dan surat keterangan usaha yang dikeluarkan cukup dari RT saja. Begitu. Untuk prosesnya sendiri itu 1-3 hari kerja. Betul, tapi bisa juga 1 hari atau 2 hari bisa langsung cair dengan ketentuan yang berlaku, Bu, begitu. Cepat juga ya Pak, 1-3 hari ya. Karena kan kalau kita di bank kan bisa lama ya Pak ya. Betul, karena memang ini usahanya memang lebih dekat dengan outlet Pegadaiannya sendiri, gitu. Oke, berarti selaras nih Pak dengan tujuan pembiayaan UMI, yaitu menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat. Nah, ada pertanyaan yang gelitik satu nih, harus menunjukkan identitas KTP
suami dan istri. Nah ini kalau kita yang minjam istri atau suami itu dua-duanya harus diminta ya KTP-nya. Nah kalau kita masih single gitu gimana Pak? Oke, jadi bagi nasabah yang sudah menikah itu diwajibkan melampirkan fotokopi suami istri. Suami istri keduanya. Betul, ya. nanti pada saat proses tanda tangan akadnya itu harus mengetahui baik itu suami ataupun istrinya. Untuk yang belum menikah itu biasanya kita didampingi oleh ibu kandung atau bapak orang tua lah gitu, ataupun bisa dengan kakak kandungnya. Ternyata tidak sulit ya Mas Tommy untuk menjadi debitur UMI di Pegadaian. Cukup menyerahkan fotokopi KTP, KK sudah bisa diproses untuk menjadi debitur UMI. Prosesnya pun juga nggak lama ya, cuma 1-3 hari. Nah, setelah bincang-bincang kita kali ini, ternyata kita baru tahu nih, baru terinfo nih, ternyata produk Pegadaian itu banyak gitu, dan tidak hanya gadai, tapi juga ada pembiayaan untuk para pelaku usaha ultramikro. Jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di Pegadaian, produk pembiayaan seperti kreasi dan kreasi UMI tadi. Jadi kita nggak usah datang ke rentenir, nggak usah datang ke pinjol, lebih aman dan lebih legal di Pegadaian. Selain itu, yang nggak kalah pentingnya adalah Pegadaian ini selain memberikan pembiayaan, juga memberikan pendampingan bagi debitur UMI. Pendampingan itu bisa juga pendampingan tentang kualitas produk, pemasaran, dan yang penting dan yang lebih penting lagi itu adalah memberi pendampingan bagaimana membuat laporan keuangan yang baik. Jadi para pelaku usaha ultramikro ini dapat berkembang dan pada ujungnya usahanya pun bisa naik kelas gitu. Nah kemudian terima kasih nih Mas Tommy sudah berbincang-bincang, sudah bersedia hadir di acara ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi bagi para pelaku usaha ultramikro. Dan yang terpenting kita semua juga sehat selalu, bisa memberikan yang terbaik buat peningkatan UMKM di negara kita. Oke, kita tutup acara kita. Semoga kita semua sehat dan acara ini bisa bermanfaat. Kita tutup acara bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam UMI.